menerima rekonsiliasi dengan Pak Jokowi, ya, dan kepercayaan yang diberikan oleh Pak Jokowi terhadap Pak Prabowo jadi Menhan, pikiran saya dan pandangan saya berubah terhadap Pak Prabowo. Lagi-lagi waktu yang mengubah pandangan kita. Karena kalau nggak ada kepercayaan yang amat besar, nggak super kepercayaan Pak Jokowi, nggak mungkin dikasih Menhan. Menteri Pertahanan Pak, sedeng-sedeng dikit bahaya nih presiden kalau dikasih Menteri Pertahanan. Tapi Pak Jokowi dengan trust yang luar biasa kasih Pak Prabowo Menteri Pertahanan. Pak Jokowi kan bukan orang yang ceroboh, bukan orang yang asal-asalan. Kalau dia bisa kasih kepercayaan sebesar itu kepada Pak Prabowo, orang yang 2 kali jadi rival dia, orang yang kalau sedeng-sedeng dikit yang bahaya itu dia, kok kenapa kita nggak ikut percaya sama Pak Prabowo? Orang seperti saya nggak pernah ada urusan yang serius dengan Pak Prabowo, walaupun sok gagah-gagahan juga. 2014-2019 menghadapi Pak Prabowo kan sok gagah-gagahan aja kita. Tapi secara personal, secara pengalaman nggak pernah ada urusan dengan Pak Prabowo. Pak Jokowi saja bisa berikan kepercayaan begitu besar, kenapa kita, atau kenapa saya, yang nggak punya masalah langsung dengan Pak Prabowo, kenapa nggak kasih kepercayaan juga sama Pak Prabowo? Itu juga logika yang saya sampaikan kepada teman-teman kita di luar, apalagi yang bukan aktivis, apalagi yang nggak pernah ada histori dengan Pak Prabowo. Sok-sok anti Pak Prabowo itu menurut saya aneh. Ada tiba-tiba generasi Gen Z, generasi milenial dicekokin oleh senior-senior mereka untuk benci Pak Prabowo. Terus tiba-tiba bicara seolah-olah dia mengalami zaman otoriternya di zaman Orde Baru. Padahal dia nggak punya pengalaman itu. Makanya menurut saya ini yang terjadi hari ini di beberapa kalangan, nggak banyak.